Halo, selamat siang semua. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-7 mata kuliah studi kelayakan bisnis. Karena kemarin kita berhalangan untuk tatap muka online secara langsung, dan saya juga kesulitan untuk mencari jadwal pengganti untuk kuliah studi kelayakan bisnis ini, manajemen bisnis semester 4 ya, semester 4. Saya memutuskan untuk share video saja terkait mata kuliah materi yang sudah saya share di grup WhatsApp maupun di MyUCIC, yaitu mata kuliah tentang peran teknologi informasi terhadap perusahaan. Ya, saya juga di sini share PDF itu dalam bentuk scan buku ya, jadi bukan saya buatkan PowerPoint, tapi nggak apa-apa, nanti kita pelan-pelan saja untuk mempelajari buku yang sudah kemarin. Sekaligus nanti akan saya juga untuk materi UTS yang akan masuk sebagai soal UTS. Kita share screen terlebih dahulu untuk materinya sebentar. Oke, jadi ini peran teknologi informasi terhadap perusahaan. Jadi tujuan untuk mempelajari bab ini yaitu yang pertama untuk menjelaskan pentingnya analisis aspek teknis dan teknologi pada studi kelayakan bisnis. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dilakukan analisis aspek teknis dan teknologi pada studi kelayakan bisnis. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjelaskan hal apa saja yang perlu dianalisis. Kemudian yang keempat adalah jenis datanya yang perlu dianalisis. Yang kelima itu adalah menjelaskan responden atau narasumber. Yang keenam menjelaskan metode pengumpulan data. Yang ketujuh itu analisis data yang digunakan. Dan yang kedelapan adalah melakukan analisisnya seperti apa. Jadi karena ini studi kelayakan bisnis, jadi ini salah satu contoh penerapan analisis, yaitu analisis TI yang dilakukan untuk perusahaan. Gitu. Oke. Jika analisis pasar dan pemasaran menunjukkan sebuah ide bisnis layak untuk dijalankan, maka langkah berikutnya adalah menjawab pertanyaan bisnis tersebut. Nah, apakah hal tersebut dapat diterapkan atau tidak? Oke, kita break sebentar ya. Mungkin bisa dibaca terlebih dahulu slide-nya. Nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Oke, kita lanjutkan saja, tidak apa-apa. Nah, jadi di sini hal yang perlu diperhatikan dalam aspek teknologi dan lokasi tempat berusaha. Nah, lokasi yang strategis ini merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing. Begitu. Kemudian kedua adalah penentuan skala produksi yang optimal, karena skala produksi yang terlalu besar akan menimbulkan
pemborosan, namun skala produksi yang terlalu kecil akan kehilangan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Kalau skala produksi berarti lebih ke banyak atau tidaknya produksi yang dilakukan. Kalau di sini kita berandai-andai tentang perusahaan yang menghasilkan suatu produk secara masif atau bisa disebut pabrik. Jadi kita gambarannya di situ. Kemudian yang ketiga di sini memilih mesin dan peralatan karena mesin dan peralatan yang digunakan sangat berpengaruh. Yang keempat adalah penentuan layout pabrik demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang kelima adalah pemilihan teknologi karena teknologi yang tepat akan memampukan perusahaan menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Begitu. Jadi di sini teknologi yang dimaksud adalah teknologi untuk mempercepat atau membuat efisien dan efektivitas produksi, mempercepat produksi atau bisa disebut atau contoh mesin produksi itu tidak ya. Jadi teknologinya itu bukan teknologi sosial media, melainkan teknologi untuk melakukan produksi. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya itu adalah menganalisis kelayakan lokasi, kemudian menganalisis besar skala produksinya. Yang ketiga itu untuk menganalisis kriteria pemilihan mesin, peralatan, teknologi. Yang keempat itu layout-nya, dan yang kelima adalah teknologi yang digunakan. Tadi sudah disebutkan di awal. Kemudian kita masuk ke dalam penentuan lokasi bisnis ya, penentuan lokasi bisnis. Nah, lokasi bisnis sendiri di sini adalah lokasi di mana bisnis akan dijalankan. Baik lokasi untuk pabrik, kantoran, atau administrasi. Nah, jadi yang mengurus administrasi usaha tersebut. Gitu. Dan biasanya pabrik dan lokasi perkantoran itu dipisahkan, tidak dijadikan satu. Nah, ini sendiri lebih membahas ke dalam lokasi pabriknya, gitu, bukan perkantoran. Di sini lokasi bisnis mempunyai pengaruh yang besar terhadap biaya operasional dan biaya investasi. Penentuan lokasi bisnis yang salah akan menimbulkan beban tak terbatas bagi perusahaan. Nah, penentuan lokasi bisnis ditentukan oleh beberapa variabel yang dapat digolongkan menjadi variabel utama, variabel pendukung. Nah, di sini variabel utamanya adalah seperti ketersediaan bahan mentah. Nah, di sini kalau kalian lihat ada keterangan ketersediaan bahan mentah. Kalau kita di sini membayangkan tentang bisnis yang besar, suatu pabrik yang menghasilkan suatu produk, kita bayangkan saja pabrik yang menghasilkan suatu produk, misalnya produk beras, gula merah, atau mungkin pabrik sepatu ya, pabrik sepatu, pabrik tekstil begitu. Jadi kita bayangannya pabrik gitu ya. Nah, setelah bahan mentah, perusahaan membutuhkan sebagai bahan utama. Oleh karena itu, ketersediaan bahan mentah merupakan variabel utama yang harus diperhatikan untuk menentukan lokasi bisnis. Jika lokasi bisnis jauh dari bahan mentah, maka pengeluaran yang sangat besar akan diperlukan untuk transportasi bahan mentah ke lokasi bisnis, begitu. Nah, di sini ada hal yang kasih. Nah, ini berapa jumlah bahan mentah yang dibutuhkan dalam satu periode. Karena banyak sedikitnya jumlah yang dibutuhkan, maka menentukan lokasinya. Maka kemudian hilang dan oportunitas jumlah bahan baku. Nah, apakah supplier itu adalah supplier yang kuat, yang memang dia itu juga memiliki produk yang akan berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat itu saja, jadi kerjasama untuk
gitu, dan kualitasnya tetap gitu. Jadi lanjut ke biaya pendahuluan yang diperlukan sebelum bahan mentah diproses. Seperti biaya pengangkutan, berarti ini biaya pengiriman. Kita harus mempertimbangkan juga ya. Nah, kemudian yang kedua dalam variabel utama yang penentuan lokasi bisnis selain ketersediaan bahan mentah itu adalah letak pasar yang dituju. Nah, letak pasar itu apa? Letak pasar itu berarti adalah suatu pasar yang kita tuju gitu. Letak pasar itu tempat di mana pasar yang kita tuju berada. Ya, barangnya sudah jadi produk gitu. Misal kalau kita punya produk sepatu yang udah jadi di pabrik, maka kan sepatu itu harus kita distribusikan ke target pasar kita kan. Nah, kita harus tahu dulu lokasinya tuh di mana, jauh atau tidak. Nah, karena kalau misalnya itu jauh akan berkaitan dengan apa biaya distribusinya. Semakin jauh semakin mahal begitu. Oke. Kemudian penentuan lokasi bisnis yang ketiga adalah ketersediaan sumber energi, air, dan sarana komunikasi. Nah, karena suatu pabrik itu butuh energi, air, dan komunikasi, maka ini juga perlu diperhatikan. Jadi jangan memilih lokasi yang terpencil. Itu akan sangat membuat dan kemudian yang keempat ada ketersediaan tenaga kerja. Nah, jika ada tenaga kerjanya, maka akan melancarkan proses produksinya. Apalagi kalau tenaga kerjanya itu terampil gitu. Dan tenaga kerja apa yang dibutuhkan? Tenaga kerja kasar yang tidak mudah lelah. Begitu. Nah, ini contohnya di sini ada perusahaan banyak tenaga kerja seperti industri rokok, garmen, sepatu, dan sejenisnya. Tadi saya sebutkan sepatu karena mereka kan membutuhkan banyak tenaga kerja ya. Jadi jangan sampai kekurangan. Kalau kekurangan nanti akan berhenti produksinya begitu. Nah, kemudian ini yang berkaitan dengan tenaga kerja itu ada beberapa berikut yang perlu diperhatikan juga, seperti jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, baik tenaga kerja terdidik maupun tidak terdidik. Biasanya kalau yang non-akademis atau tidak memiliki pendidikan, dia akan diletakkan di bagian produksi yang untuk seperti bagi apa ya namanya partnya di bagian produksi, jadi bagian kecil. Seperti kalau sepatu mungkin bagian ngelem, bagian jahit gitu. Tapi kalau misalnya dia bagiannya terdidik, dia lebih ke pengelolaan. Seperti kita, itu berarti lebih ke pengelolaan terhadap SDM yang melakukan produksi. Kemudian yang kedua upahnya tuh berapa banyak, besar kecilnya upah itu, dan masanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah karakteristik dan tingkat keterampilan tenaga kerja yang ada. Yang terakhir, biaya pendahuluan yang perlu sebelum tenaga kerja dapat bekerja seperti biaya kerjanya ngapain aja, kemudian bagian apa, dan apa yang harus dilakukan gitu. Oke, selanjutnya di sini ada ketersediaan fasilitas transportasi. Ini yang keempat dari cara memilih lokasi bisnis. Apakah di dalam suatu itu tersedia fasilitas transport apa kepentingan bantah dan juga pengantaran bahan jadi ke pabrik atau ke pasar gitu. Berarti ini fasilitas transportasi seperti yang truk gitu ya, truk, mobil, dan aksesnya seperti apa? Apakah aksesnya bagus gitu.
Nah, tadi variabel utama penentu lokasi, dan ini ada variabel pendukungnya dalam pemilihan lokasi, seperti hukum, peraturan, dan adat istiadat di masyarakat setempat. Kadang perusahaan itu juga harus tidak mempertimbangkan masalah ini, masalah adat istiadat. Mereka hanya memilih lokasi yang strategis, kemudian transportnya bagus, tapi tidak tahu bahwa adat dari masyarakat setempat itu seperti apa. Jadi kayak tidak mau tahu, yang penting bisnis berjalan. Tetapi untuk adat istiadat sendiri juga perlu diperhatikan, dan kita harus sebagai pihak perusahaan harus bisa beradaptasi terhadap lingkungan supaya tidak ada yang nantinya adanya konflik ya, antara masyarakat terhadap pihak perusahaan. Karena kita yang sering temukan adalah masyarakat komplain limbah pabriknya itu dibuang ke yang tempat sembarangan gitu, tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti apa gitu. Jadi di sini harus diperhatikan adat istiadat di masyarakat setempat, minimal harus mengetahui atau berkenalan, bersosialisasi tentang bisnis yang akan dijalankan di situ. Kemudian iklim dan keadaan tanah dan struktur topografi, ini terkait dengan keadaan jalannya, kondisi tanahnya, di mana tempat pabrik itu akan berdiri. Kemudian yang ketiga, sikap masyarakat terhadap ide bisnis yang akan dijalankan. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Jadi kita harus sosialisasi dan memberitahu apa bisnis yang akan kita jalankan di sini terhadap masyarakat sekitar. Karena mereka yang akan mendukung dan mensupport bisnis kita. Yang pertama. Apalagi kalau ingin membuat suatu bisnis, kita harus izin dulu. Izin, dan itu biasanya seperti meminta persetujuan masing-masing masyarakat di situ gitu. Karena ini nanti akan berkaitan dengan lingkungan limbahnya gitu. Kemudian yang keempat, rencana pengembangan perusahaan pada masa yang akan datang, dan yang kelima, biaya pengerasan tanah. Nah, karena mungkin kalau ini ada tanah-tanah yang mungkin lembek gitu, dan itu tidak kokoh untuk mendirikan suatu pabrik, maka harus ada biaya untuk mengeraskan tanah tersebut supaya lebih kokoh lagi. Karena kalau pabrik itu kan besar ya. Selanjutnya di sini ada penentuan luas produksi. Nah, luas produksi sendiri merupakan jumlah atau volume hasil produksi yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Ini biasanya harus direncanakan. Nah, luas produksi itu berbeda dengan luas perusahaan. Nah, karena luas perusahaan itu dapat diukur dengan luas produksi, juga dapat diukur dengan beberapa indikator. Nah, ini untuk konklusi. Ada indikatornya, yaitu bahan dasar yang digunakan, barang yang dihasilkan, dan peralatan mesin-mesin yang digunakan. Dan juga jumlah pegawai di Jadi ini adalah untuk mengetahui luas produksi gitu. Karena ini 24 slide ya, kita ini aja secara singkat. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang membatasi luas perusahaan, seperti batasan permintaan pasar, kapasitas mesin, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, kemampuan finansial dan manajemen, ketersediaan bahan dasar, dan ketersediaan faktor-faktor produksi yang lain. Nah, bagaimana memilih mesin, peralatan, dan teknologi? Ya, ini adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu mesin, karena ini berkaitan dengan produksi yang baik. Yang pertama, kesesuaian dengan teknologi. Nah, mesin yang bagus itu harus sesuai dengan teknologi yang sekarang. Jika teknologi itu tidak sesuai dengan kondisi lingkungan, maka prosesnya akan ketinggalan sehingga akan kalah dengan pesaing. Maksudnya ketinggalan zaman. Gitu. Jadi harusnya benar-benar terbaru, update ya. Dan yang kedua, harga perolehan. Harga perolehan mesin itu harusnya seperti apa? Harus sesuai. Peralatan mesin, kemudian teknologinya harus sesuai dengan besarnya biaya investasi yang dianggarkan. Jadi jangan terlalu mahal. Ya, mahal itu mahal yang wajar. Kemudian yang ketiga, kemampuannya. Kemampuannya itu
itu sesuai atau enggak, sesuai ekspektasi atau tidak. Biasanya kan kalau yang namanya mesin itu ada uji coba, kemudian ada garansi. Nah, apakah ketika dipakai itu memang kemampuannya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan? Hasilnya itu sesuai atau tidak, gitu. Misalnya kalau pabrik beras, dia punya mesin penggilingan padi, nah apakah yang dihasilkan tuh benar-benar beras yang bagus? Apakah berasnya itu pecah-pecah gitu, jadi nggak utuh satu satu butir, evaluasi terlebih dahulu. Ini akan menghindari ideal capacity yang menimbulkan pembosan atau overcapacity akibatkan saja, berarti kualitas mendingan pakai yang manual kan gitu. Makanya di sini harus diperhatikan. Kemudian ketersediaan pemasok harus dipertimbangkan. Pemasok itu supplier, jadi harus berkelanjutan gitu. Kalau misalnya mesinnya berhenti, kan nggak lucu. Jadi supplier itu harus berkelanjutan, harus sesuai waktu dia mensuplai barang itu harus sesuai dengan cara bekerja mesin, karena yang namanya mesin biasanya itu tidak bisa tidak jangka pendek, melainkan jangka panjang. Jadi berjalan terus. Bahkan banyak yang 24 jam tidak bisa berhenti. Maka pemasoknya harus mengikuti ritme dari cara bekerjanya mesin tersebut. Selanjutnya tersedianya suku cadang. Nah, ini perawatan terkait biaya maintenance-nya itu harus bagus, karena kalau nanti nggak bagus, mesinnya berhenti di jalan kan bisa menyebabkan kerugian. Kemudian kualitas juga sepakat, dan umurnya bagaimana? Apakah umur ekonomis itu berapa lama gitu? Jadi jangan sampai umurnya itu pendek. Tuh. Nah, ini untuk perlu dipertimbangkan lainnya adalah kemampuan tenaga kerja dalam menggunakan teknologi. Jadi mesinnya udah ada, udah jalan, udah bagus nih, update, semua udah ada gitu. Tapi ternyata tenaga kerjanya nggak bisa makanya, gitu kan sama aja. Jadi harus dicari tenaga kerja yang sesuai, yang qualified, bisa mengoperasionalkan mesin. Itu pengalaman dan dilihat dari background pendidikannya. Biasanya SMK jurusan teknik industri gitu, atau mungkin jurusan yang lain gitu yang sesuai. Kemudian yang kedua, dengan bahan baku yang digunakan, dan yang ketiga, kemungkinan untuk mengembangkan teknologi di masa datang, dan keberhasilan pemakaian teknologi di tempat lain. Nah, di sini bagaimana cara menentukan layout pabrik dan bangunan. Layout itu berarti tata letaknya gitu. Nah, di sini ada meminimalkan jarak angkutan terbagian, yang kedua pengaliran material yang baik, yang ketiga efektif dalam penggunaan ruang, yang keempat luas dan indah, memberikan keselamatan barang yang diangkut, yang keempat memungkinkan adanya perluasan bisnis, yang ketujuh meminimalkan biaya produksi dan memberikan jaminan keamanan yang cukup bagi keselamatan tenaga kerja. Nah, ini ada 3 macam layoutnya yang ditawar di sini, yaitu tentang layout proses atau fungsional, kemudian layout produk atau garis, layout kelompok. Kalau ini tuh biasanya berdasarkan pesanan. Nah, pesanan yang sehingga berbeda-beda. Kemudian untuk layout produknya adalah ini berarti ini hasilnya produknya itu sama secara masif. Produk yang dihasilkan itu sama. Kemudian kelompok, ini kombinasi antara produk dan proses. Kalau proses itu tadi, produk yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda karena proses itu berbeda, sedangkan produk sendiri adalah dihasilkan itu sama. Nah, kalau kelompok adalah kombinasi. Kemudian kita kan untuk melakukan yang namanya analisis apakah teknologinya itu sudah layak atau tidak digunakan. Nah, di sini bisa menggunakan data primer maupun sekunder.
data primer itu yang sudah ada di perusahaan. Kalau sekunder itu yang dicari. Kalau primer itu seperti lokasi bisnisnya, luas produksi, mesin, dan layout-nya sudah ditentukan oleh perusahaan, jadi tidak perlu dicari. Kita hanya tinggal mencari tahu saja. Tidak perlu dicari-cari gitu ya. Kalau yang sekunder ini adalah data yang data tentang spesifikasi peralatan dan teknologi yang digunakan, seperti profil masyarakat, profil daerah, literatur, dan berkaitan dengan penentuan lokasi bisnis. Umumnya literatur yang membahas hal tersebut, jadi kita mencari literaturnya untuk data sekunder. Tuh. Nah, di sini ada semacam responden atau narasumber dari analisis, itu bisa menghubungi masyarakat sekitar lokasi. Jadi untuk mewawancarai kondisinya itu seperti apa masyarakat di sana terkait dengan air, listrik, energi, dan sebagainya, itu kita cari tahu. Kemudian yang kedua, konsultan layout tata ruang. Ini yang lebih ahli tentang tata ruang. Kemudian yang ketiga, pelaku bisnis sejenis, berarti perusahaan lain ya. Nah, kita bisa mengetahui tentang ini, hal-hal yang menjadi penghambat gitu. Kemudian calon pemasok teknologi, mesin, dan peralatan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan mesin dan peralatan yang akan digunakan. Calon supplier penggunaan teknologi, mesin, penggunanya berarti karyawan, dan yang terakhir penyedia jasa transportasi. Vendor, berarti vendor dari perusahaan itu. Waduh, ini scanannya ini ya, bergelombang ya, jadi coba dipahami pelan-pelan biar nggak pusing ya, karena ini nggak rapi cara nyekennya ya. Nah, ini ada metode pengumpulan datanya. Kenapa sih kita harus namanya melakukan riset? Ini sebenarnya riset kecil ya, supaya kita tahu apakah bisnis yang akan kita jalankan itu layak atau tidak untuk dilakukan. Takutnya nanti malah berpotensi kerugian gitu. Apalagi kalau ingin mendirikan suatu perusahaan yang besar, pabrik yang besar gitu. Nah, di sini adalah studi dokumentasi, survei, dan studi observasi. Nah, ini kalian pasti udah tahu dokumentasi itu seperti apa. Di sini ada keterangannya. Survei itu apa? Ya, tentunya dengan wawancara. Observasi itu apa? Pengamatan. Nah, pengamatannya di sini sudah ada semua di sini. Nah, instrumennya apa? Di sini ada contoh instrumen untuk melakukan dokumentasi yang tadi. Gitu, dari data, sumber data, dan hasilnya apa nanti ditulis di sebelah kanan. Ini salah satu contohnya. Kemudian ada juga pedoman cara membuat kuesioner yang baik gitu. Misal di sini ada pedoman wawancara teknis untuk penonton lokasi bisnis gitu. Yang di sini ada terdiri dari pertanyaan, responden, dan hasil wawancara. Nah, pertanyaannya seperti berapa jumlah bahan mentah yang dibutuhkan membuat satu produk. Nah, ini biasanya udah ada di sini, sudah ada respondennya aku bisnis. Nanti apa tulisannya di sini, jawabannya di sini. Kemudian berapa harga bahan mentah persatuan? Nanti di sini dijawab. Ini udah salah satu contoh pembuatan pertanyaan wawancara untuk penentuan lokasi bisnis. Nah, kalau ini untuk wawancara pemilihan peralatan dan teknologi. Peralatan, mesin, dan teknologi. Tapi teknologi apa yang paling mutakhir dan dalam kaitannya dengan apa ya? Ditanyakannya ke pengguna mesin dan pemasok teknologi. Gitu. Kalau ini untuk menentukan layout. Nah, kemudian selain wawancara ada pedoman observasi atau pengamatan. Nah, yang diamati itu adalah seperti lahannya, sarana transportasinya, sumber air, masyarakat sekitar, pemasok bahan mentah, pasar barang jadi, kondisi mesin, peralatan dan teknologi, dan kondisi iklim. Jadi ini kita observasi diri, diamati. Itu seperti apa penilaian dari kita. Nah, kemudian di sini ada analisis penentuan bisnis. Nah, penentuan lokasi bisnis kualitatif maupun kuantitatif. Kalau kualitatif itu adalah
Ini penilaiannya subjektif, tim penilai terhadap faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi bisnis dengan berdasarkan observasi di lapangan. Sedangkan kalau kuantitatif itu berbeda tentunya dengan kualitatif, itu kebalikannya biasanya. Nah, di sini ada metode analisis biaya. Metode analisis biaya merupakan metode penentuan lokasi berdasarkan pada pertimbangan biaya tetap dan biaya variabel. Kalau biaya tetap itu adalah biaya yang biasanya kita keluarkan itu sama per bulannya. Tapi kalau variabel itu biaya yang tidak pasti. Jadi kita keluarin per bulan itu bisa lebih, bisa kurang. Jadi berbeda dengan bulan sebelumnya dan bulan yang akan datang. Tapi kalau tetap itu kita pasti ngeluarin biaya itu, kayak biaya listrik, biaya gaji gitu ya. Nah, hasil penjumlahan antara variabel dan tetap tadi pada masing-masing lokasi dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan pemilihan alternatif lokasi pada skala produksi tertentu. Ini ada salah satu contohnya, yaitu perusahaan kecap Cap Kuntul akan mendirikan pabrik baru. Terdapat 3 lokasi yang dapat dijadikan alternatif, yaitu Adipasir, Danaraja, dan Mertasari. Jadi perusahaan ini akan mendirikan 3 lokasi. Nah, sesuai dengan permintaan pasar, pabrik tersebut akan memproduksi kecap sebanyak 100.000 botol per tahun. Masing-masing alternatif lokasi memiliki struktur biaya yang berbeda-beda dengan rincian sebagai berikut. Nah, di sini ada lokasinya, sebelah kiri, yang tengah ini adalah biaya tetap, dan yang kanan adalah biaya variabel. Gitu. Jadi setiap wilayah itu berbeda-beda biayanya ya. Berdasarkan struktur biaya tersebut, maka besar biaya masing-masing alternatif lokasi untuk skala produksi sebesar 100.000 botol per tahun dapat dihitung sebagai berikut. Biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nanti biaya variabel ini dikali 100.000 botol dengan hasil ini. Ini biaya untuk penentuan lokasinya segini. Jadi yang membedakan adalah karena biaya tetap dan biaya variabel berbeda, maka ketika dijumlah dan dikalikan dengan 100.000 botol per tahun, yang mana 100.000 ini sudah ditentukan dari perusahaannya sendiri, nanti tetap biayanya berbeda-beda. Hasilnya segini ya, setiap daerah. Di Pasir 130 juta, Danaraja 110 juta, Mertasari 120 juta, itu contohnya. Nah, ini contoh pembuatan grafik titik impas menentukan lokasi bisnis. Gitu. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Kalau yang atas itu biaya tahunan, yang bawah itu volume tahunan botolnya. Oke. Berdasarkan gambar tadi, jika skala produksi di bawah 60.000 botol, maka sebaiknya lokasi bisnis ditempatkan di desa di Pasir. Sedangkan jika skala produksi antara 60.000 sampai dengan 150 botol, sebaliknya lokasi bisnis ditempatkan di desa Danaraja. Namun, jika skala produksi lebih besar dari 150, maka ditempatkan di desa Martasari. Nah, keterbatasan metode pemilihan alternatif ini adalah hanya berdasarkan pada pertimbangan biaya saja, tanpa mempertimbangkan faktor lain. Nah, tadi itu contoh untuk mempertimbangkan lokasi bisnis sesuai dengan biayanya. Jadi, ceritanya ini mau milih nih, Cap Kuntul ini mau milih mau di daerah mana? Adipasir kah, Danaraja kah, Mertasari kah, gitu. Ya, dilihat dari ininya. Nah, ini opsinya, opsi yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini adalah gambarnya, gambar denahnya. Ya, tadi udah metode analisis biaya. Sekarang ada metode transportasi, gitu. Nah, metode transportasi ini merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah distribusi barang dari beberapa tempat sumber ke beberapa tempat tujuan secara optimal. Jadi lebih ke transportasinya. Kalau tadi biaya, sekarang transportasinya.
Nah, metode ini digunakan untuk menentukan lokasi di mana terdapat beberapa alternatif lokasi sebagai sumber dan beberapa pasar sebagai tujuan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada biaya yang paling minimal untuk mengirim produk dari sumber ke masing-masing tujuan. Luas produksi. Nah, untuk analisis penentuan luas produksi bisa menggunakan metode marginal cost atau MC dan marginal revenue atau MR, dan juga bisa menggunakan break-even point, menggunakan metode linear programming. Nah, ada 3. Nah, untuk ketiga metode tersebut bisa dibaca sendiri ya. Gitu. Jangan dilihat grafiknya, kalau pusing lihat deskripsinya aja. Ini kayak gambaran. Yang paling gampang biasanya menggunakan BEP, break even point, karena udah sering dipelajari ya tentang break even point. Menghitung teknik impasnya. Jadi nggak perlu semuanya dipelajari, salah satu aja yang break even point yang lebih gampang. Nah, kemudian di sini ada analisis penentuan layout. Layout pabrik maupun kantor harus didesain sebaik mungkin dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, efektivitas ruangan, keselamatan kerja, dan keindahan. Berikut ini adalah contoh rancangan layout pada sebuah bank pengkreditan rakyat. Nah, ini salah satu contoh layout. Jadi layout itu kayak desain. Kita membuat desain suatu ruangan. Nah, ini biasanya anak-anak desain tuh pintar membuat seperti ini gitu. Kayak misal satu ini ada tempat parkir, kemudian kita masuk di sini adalah lobby, ruang tunggu. Masuk lagi di sini adalah ruang customer service. Di sini kantor apa namanya? Mungkin kalau ini ini lobby, kemudian di sini adalah teller, kemudian di sini CS, di sini adalah ruang meeting gitu. Ruang meeting untuk karyawan di bank tersebut. Nah, di sini mungkin toilet gitu kan. Nah, ini back office. Pokoknya ini nanti ini semacam layout gitu. Dan itu memang penting untuk dilakukan. Oh, ini ada keterangannya ternyata. Tadi saya cuman ini aja ngarang. Ya, benar ya, garasi yang pertama bisa disebut garasi atau mungkin tempat parkir juga bisa. Kedua, ruang tunggu. Yang ketiga adalah ruang tamu. Keempat adalah administrasi. Berarti kan kalau administrasi kalau nggak CS teller ya. Yang kelima adalah kasir. Oh, kasir di sini nih tellernya. Yang keenam adalah arsip. Arsip tuh di sini. Berarti ruang kayak ruang lemari-lemari, kabinet-kabinet ya. Kemudian yang ketujuh adalah ruang brankas. Nah, ini brankas berarti isinya uang semua di sini nih. Kemudian yang kedelapan adalah ruang pimpinan. Nah, ini pimpinan karena tertutup ya, di sini satu ruangan aja. Cocok gitu ya. Kemudian 9 ruang gudang. Nah, ini gudang, apa isinya? Ya mungkin ini berkas-berkas yang sudah tidak terpakai atau barang-barang yang sudah rusak. Yang ke-10 WC atau kamar mandi, betul tadi saya bilang. Dan yang ke-11 adalah ruang rapat, karena di sini banyak kursi dan meja. Nah, kesimpulannya adalah, jadi untuk menganalisis peran teknologi terhadap perusahaan ini apa ya namanya cukup penting. Sebuah ide bisnis akan dinyatakan layak berdasarkan aspek teknis dan teknologi jika telah diperoleh lokasi yang layak, dapat mencapai luas produk yang optimal, tersedia teknologi, dan dapat menyusun layout bisnis baik pabrik maupun kantor secara optimal gitu. Jadi di sini kesimpulannya, jadi harus layak ya, layak. Disebut layak itu seperti apa? Gitu. Nah, kemudian setelah sudah menentukan suatu lokasi, maka perlu juga dilakukan evaluasi setelah melakukannya. Gitu. Nah, ini dengan skalanya dari sangat jelek sampai sangat baik. Nah, ini pertanyaannya. Kondisinya seperti apa, ketersediaan mesin seperti apa, peralatannya bagaimana, teknologi, suku cadang, dan seterusnya. Gitu. Mungkin sampai sini sudah cukup jelas ya terkait dengan peran teknologi terhadap perusahaan. Ini lebih kepada mesin atau peralatan yang digunakan oleh suatu perusahaan. Jadi bukan ke sosial media. Karena kita udah sering membahas tentang sosial media, kita sedikit membahas tentang perusahaan
besar atau pabrik yang menggunakan teknologi untuk kebutuhan produksi. Begitu. Nah, untuk pertemuan ketujuh adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Sedangkan untuk UTS sendiri itu untuk soal materinya adalah tentang bab 1 sampai bab 6, yaitu tentang membangun mindset bisnis, ide bisnis, dan merencanakan bisnis. Kemudian model pemilihan kepemilikan sebuah bisnis, image bisnis atau brand image, aspek manajemen, konsep metode balance scorecard dan Six Sigma, teori pasar, STP ya, bagaimana merasamalkan pasar, kemudian marketing mix, 6 dan 7. Nanti setelah UTS kita akan membahas analisis keuangan, aspek keuangannya. Ya, nanti ini hanya salah satu opsi, nanti enggak semuanya kita bahas. Sangat setelah UTS nanti, kemudian SBOT, dan seterusnya. Dan pembuatan proposal bisnis, jika memang memungkinkan. Tapi kalau misalnya nanti tidak memungkinkan, karena untuk yang membuat proposal itu kan banyak ya, paling nanti kita ganti untuk presentasi. Coba nanti ya, nanti ditunggu aja setelah UTS untuk instruksi seperti apa. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri video kali ini, semoga bermanfaat dan ada gambaran tentang teknologi informasi terhadap perusahaan. Baik. Assalamualaikum, selamat siang.